Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inas 20 Channel. Semasa Rasulullah SAW masih berdakwah, banyak sekali kisah yang menarik untuk kita dengarkan dan ambil pelajarannya. Salah satunya adalah sebuah kisah pohon kurma yang menangis pada hari Jumat. Ketika Masjid Nabawi selesai didirikan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat, beliau seringkali melakukan dakwah dengan berdiri menghadap ke arah jamaah. Beliau berdiri di bagian masjid paling depan dengan bersandar pada satu batang pohon kurma di bagian kanan yang sekarang kita kenal sebagai mihrab Nabi. Ketika jumlah jamaah semakin bertambah banyak, orang-orang berdesakan memenuhi masjid. Mereka yang duduk di barisan paling belakang atau paling jauh dari Rasulullah SAW tidak bisa melihat wajah beliau. Para sahabat saat itu juga kasihan melihat Rasulullah SAW yang kelelahan jika berdiri terlalu lama saat berdakwah. Sebagian sahabat ada yang mengusulkan untuk membuat mimbar khusus bagi Rasulullah. Di atas mimbar itu Rasulullah akan dapat sesekali duduk beristirahat atau bahkan menyampaikan khutbahnya sambil duduk. Di samping itu pula, para sahabat yang berada di posisi paling belakang tetap bisa menyaksikan wajah beliau. Nabi Muhammad SAW kemudian menyetujuinya. Pada suatu hari Jumat, ketika mimbar yang dibuat khusus untuk Rasulullah selesai, beliau keluar dari pintu kamarnya. Beliau berjalan menuju mimbar dengan melewati sebuah pohon kurma itu. Ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar untuk berkhutbah, seketika para sahabat yang hadir di masjid itu mendengar bunyi rintihan memelas seperti menangis. Bahkan debu-debu dari tembok masjid itu berguguran. Suara tangisan itu terdengar semakin lama semakin kencang. Para sahabat yang mencari sumber suara tangisan itu merasa semakin kebingungan. Rasulullah SAW kemudian turun dari mimbar dan mendekati pohon kurma yang sering beliau gunakan sebagai sandaran. Beliau meletakkan tangannya yang mulia pada batang pohon kurma itu, kemudian mengusap dan memeluknya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlahan-lahan suara tangisan terseduh-seduh itu perlahan mereda. Belum terjawab rasa penasaran dalam diri para sahabat yang hadir, Rasulullah SAW pun mengajak berbicara kepada pohon kurma itu. Rasulullah berkata, "Maukah kamu aku pindahkan ke kebun kamu semula, berbuah dan memberikan makanan kepada kaum mukminin, atau aku pindahkan kamu ke surga? Setiap akar kamu menjadi minuman dari minuman-minuman di surga, lalu para penghuni surga menikmati buah kurmamu." Pohon kurma tanpa keraguan memilih pilihan yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Af'al insya Allah, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, jika tidak aku tenangkan dia, niscaya dia akan terus merintih hingga hari kiamat karena kerinduannya kepadaku." Syekh Abu Bakar mengatakan bahwa hal ini menjadi tanda dan bukti yang menunjukkan kenabian Muhammad SAW dan kebenaran risalahnya, dan hal ini juga merupakan mukjizat besar yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sahabat Inas 20 Channel, masih mengenai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dikutip dari buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah SAW oleh Fuad Abdurrahman, diceritakan tentang kisah batu kerikil yang bertasbih di tangan Rasulullah. Kejadian ini pun disaksikan oleh beberapa sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Suatu hari seorang lelaki mendatangi rumah Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak ada di rumah. Ia lantas bertanya kepada pelayan beliau yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sedang berada di sebuah tempat. Mendengar kabar keberadaan Rasulullah, ia kemudian mendatangi tempat yang ditunjukkan. Setibanya di tempat tujuan, ia melihat Rasulullah SAW sedang duduk sendirian tanpa seorang sahabat pun menemaninya. Ia mengira Rasulullah sedang menerima wahyu. Setelah dekat, ia lantas mengucapkan salam yang kemudian dijawab Rasulullah SAW, namun tak berani memulai perbincangan sehingga ia hanya duduk di dekat Rasulullah. Tidak lama kemudian, datang Abu Bakar berjalan dengan cepat. Setelah menjawab ucapan salam Abu Bakar, Rasulullah SAW kemudian menyuruhnya duduk di sebelah laki-laki itu. Lalu datang Umar ibnu Khattab yang disuruh juga duduk di sisi Abu Bakar. Datang lagi Utsman ibnu Affan yang disuruh duduk di samping Umar bin Khattab. Rasulullah SAW kemudian mengucapkan beberapa kalimat yang tidak dipahami laki-laki itu. Ia hanya mendengar beliau mengatakan, "Sedikit yang tersisa."
Rasulullah kemudian beranjak dari tempat duduknya dan mengambil beberapa butir kerikil. Kerikil yang berada di telapak tangan Rasulullah itu bertasbih hingga semua sahabat yang hadir mendengarnya dengan jelas. Batu kerikil kecil yang awalnya berada di tangan Rasulullah SAW kemudian dipindahkan ke tangan Abu Bakar. Terdengar pula suara lantunan tasbih dari kerikil ini. Demikian pula yang terjadi saat kerikil dipindahkan ke tangan Umar dan Utsman. Ternyata kisah kerikil yang bertasbih ini disaksikan oleh segelintir sahabat. Dari Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW mengambil beberapa kerikil dan semuanya bertasbih di tangan beliau hingga para sahabat mendengar tasbihnya. Ali bin Abu Thalib juga menuturkan sebuah kisah. Kami bersama Rasulullah di Mekah, kemudian beliau pergi ke salah satu sudut Mekah. Kami mendengar pepohonan dan gunung-gunung memberi salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat Inas 20 Channel, mukjizat Rasulullah itu jumlahnya banyak, bahkan air ludah beliau pun merupakan mukjizat. Ibnu Hajar al-Asqalani bertutur tentang kisah Bashir bin Aqrabah al-Juhani. Kisah ini termasuk hadis fi'li dan qauli karena mengandung perkataan dan perbuatan Rasulullah. Saat itu Bashir dan ayahnya Aqrabah datang kepada Rasulullah. Beliau bertanya kepada ayahnya, "Siapa yang bersamamu Aqrabah?" Ia menjawab, "Putraku Bahir." Beliau memanggilku, "Mendekatlah." Lantas aku mendekat kepada Rasulullah sehingga aku duduk di samping kanan beliau. Lalu beliau mengusap kepalaku dengan tangannya. Sembari mengusap, beliau bertanya kepadaku, "Siapa namamu?" "Bahir ya Rasulullah," jawabku. Beliau membalas, "Bukan, namamu Bashir." Pada saat itu ada kekakuan pada lidahku. Lalu Rasulullah meludahi mulutku. Maka saat itu juga kekakuan lidahku terlepas. Seiring berjalannya waktu, semua rambut kepalaku memutih, kecuali bagian rambut yang pernah Nabi letakkan tangannya di situ. Bagian tersebut masih berwarna hitam. Bashir adalah salah seorang sahabat yang beruntung. Ia mendapatkan sentuhan langsung Rasulullah sehingga hilang kekakuan dalam lidahnya dalam mengucapkan huruf shin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dapat menyembuhkan kekakuan lidah Bashir dengan meludahi mulutnya. Dengan cara yang qorib ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa Rasulullah SAW mempunyai kekhususan berupa mukjizat dari tubuhnya yang dianggap kotor. Sahabat Khalid bin Walid pun turut serta merasakan keberkahan saat meletakkan beberapa helai rambut Nabi di dalam surban kepalanya. Ia mengaku tidak pernah mengalami kekalahan dalam perang selama rambut Nabi diletakkan di dalam surban kepalanya. Rambut, air bekas wudhu, ludah, dan keringat Nabi menjadi keberkahan karena berasal dari sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah-kisah ini dapat mempertebal keimanan kita sebagai seorang muslim. Berzikir dan bertasbih merupakan anjuran bagi umat muslim agar senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.